Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar rangkuman tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, kelas 4 SD. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Mata pelajaran pertama yang akan kita bahas adalah IPA. Energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan saat ini sebab penggunaannya mudah dan praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya menyalakan alat-alat elektronik seperti televisi, komputer, kulkas, dan lain-lainnya. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Peralatan di rumah yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya di antaranya 1. Kipas angin, kegunaannya menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. 2. Setrika, kegunaannya merapikan pakaian setelah dicuci. 3. Blender, kegunaannya menghaluskan bahan minuman dan makanan. 4. Magic jar, kegunaannya memasak dan menghangatkan nasi. 5. Televisi, kegunaannya sebagai sumber informasi dan hiburan. 6. Kulkas, kegunaannya mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. 7. Mesin cuci, kegunaannya membersihkan pakaian kotor. Dan yang terakhir, lampu sebagai sumber penerangan pada malam hari. Sumber energi dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui. Kita bahas yang pertama dulu ya. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Contoh dari sumber energi ini adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Selain itu, ada sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Manfaat matahari bagi manusia: 1. Mengeringkan pakaian. 2. Sebagai pembangkit listrik tenaga surya. 3. Membantu petani garam. 4. Mengeringkan gabah. Dan yang kelima sebagai sumber vitamin D. Manfaat matahari bagi hewan: 1. Menghangatkan tubuh. 2. Membantu penyerapan kalsium. 3. Untuk pertumbuhan. 4. Membantu proses pencernaan. Dan yang kelima, mengeringkan bulu atau rambut. Manfaat matahari bagi alam diantaranya: 1. Menerangi bumi. 2. Pusat tatar surya. 3. Sebagai sumber energi. 4. Mengeringkan tanah. 5. Membantu terjadinya siklus air. Sedangkan manfaat matahari bagi tumbuhan: 1. Membantu proses fotosintesis. 2. Mengaktifkan klorofil. 3. Menjaga temperatur tumbuhan. 4. Membantu pertumbuhan bunga dan daun. 5. Menghilangkan air yang ada pada tumbuhan. Contoh pembangkit listrik antara lain: 1. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 2. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. 3. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Cara berhemat energi listrik diantaranya: 1. Tidak menyalakan lampu pada siang hari.
2. Menyalakan lampu hanya jika diperlukan. 3. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. 4. Mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang terakhir, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Selanjutnya kita akan bahas mata pelajaran IPS, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dibagi menjadi dua, ada lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Berikut ini merupakan fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Manfaat lingkungan bagi manusia diantaranya 1. Tempat pertumbuhan makhluk hidup. 2. Tempat tinggal. 3. Tempat mencari makan. 4. Tempat berinteraksi satu sama lain. 5. Tempat melangsungkan kehidupan. 6. Tempat perkembangbiakan makhluk hidup. 7. Tempat manusia melangsungkan aktivitas kehidupan. 8. Wahana bagi keberlanjutan kehidupan. 9. Tempat mencari ilmu. Dan yang ke-10, tempat saling berkenalan. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama ada pantai. Nah, pantai ini kegiatan ekonomi masyarakatnya 1. Nelayan. 2. Pengrajin souvenir. 3. Pemandu wisata. 4. Perhotelan. 5. Perahu wisata. 6. Seafood. 7. Parkir wisata. Dan yang terakhir fotografi. Kemudian ada laut. Nah, di laut ini kegiatan ekonomi masyarakatnya 1. Budidaya rumput laut. 2. Budidaya kerang. 3. Tambak udang. 4. Perajin garam. 5. Penangkapan ikan. 6. Jasa penyeberangan. 7. Penyelaman. Dan yang terakhir sewa kapal. Selanjutnya ada sungai. Kegiatan ekonomi masyarakatnya 1. Pemancingan. 2. Pasar apung. 3. Arung jeram. 4. Tambang pasir. 5. Jasa penyeberangan. 6. Penangkapan ikan. 7. Keramba ikan. Dan yang terakhir wisata sungai. Kemudian ada dataran tinggi. Kegiatan ekonomi masyarakatnya 1. Pertanian. 2. Pariwisata. 3. Perhotelan. 4. Perkebunan. 5. Peternakan. 6. Pemandu wisata. 7. Jasa pendakian. Dan yang terakhir sewa gantol. Kemudian lagi ada dataran rendah. Di dataran rendah ini kegiatan ekonomi masyarakatnya 1. Industri. 2. Perkantoran. 3. Perdagangan. 4. Kerajinan. 5. Hiburan. 6. Jasa konsultan. 7. Perhotelan. Dan yang terakhir transportasi. Selanjutnya ada mata pelajaran PPKN, hak dan kewajiban. Hak kita terhadap lingkungan diantaranya 1. Menikmati lingkungan segar. 2. Hidup aman dan nyaman. 3. Menggunakan energi seperti listrik. 4. Memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang kelima, terbebas dari polusi. Kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Menjaga hutan agar tidak gundul. 3. Menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. 4. Mengurangi polusi udara. 5. Menerapkan perilaku hemat energi. Tanggung jawab kita terhadap lingkungan sekitar diantaranya 1. Membersihkan lingkungan dari sampah. 2. Menjaga sungai tetap bersih. 3. Menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi. 4. Merawat pohon dan tanaman sehingga lingkungan tetap asri. Dan yang kelima, menjaga hewan dan tumbuhan dari terjadinya kepunahan.
Berikut ini kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. 5. Menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Selain kewajiban, ada juga hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. 1. Perburuan. 2. Kerusakan habitat. 3. Perdagangan ilegal. 4. Alih fungsi hutan. Usaha untuk ikut melestarikan elang Jawa diantaranya 1. Menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. 2. Menjaga habitat tempat hidupnya elang Jawa agar tidak semakin berkurang atau rusak. 3. Tidak memburu elang Jawa untuk kesenangan pribadi seperti hobi menembak. 4. Mencegah dan melaporkan jika ada perjualbelian elang Jawa. 5. Tidak memelihara elang Jawa sebagai koleksi pribadi. 6. Membantu pemerintah mengawasi keberadaan elang Jawa di sekitar kita. 7. Mengumpulkan dana bersama teman-teman seikhlasnya. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keberadaan elang Jawa melalui diskusi. 9. Melaporkan apabila ada perluasan lahan yang mengganggu habitat elang Jawa. Dan yang terakhir 10. Merawat dan menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap hijau. Kewajiban manusia terhadap hutan diantaranya 1. Reboisasi atau menanam pohon di hutan atau tanah yang gersang atau gundul. 2. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. 3. Tidak membuang sampah di hutan. 4. Tidak membakar hutan demi tujuan apapun termasuk alih fungsi lahan. 5. Tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan sehingga cenderung merusak. 6. Melaporkan jika melihat perbuatan melawan hukum atas sumber daya hutan. 7. Wajib untuk ikut melestarikan lingkungan hutan. 8. Mengganti tanaman hutan yang mati. 9. Ikut mengawasi usaha pembalakan liar. Dan yang ke-10, menanam berbagai macam pohon di hutan. Kewajiban manusia terhadap sungai diantaranya 1. Tidak membuang sampah ke sungai. 2. Tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah industri. 3. Menjaga kelestarian sungai dengan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. 4. Membersihkan sampah yang ada di sungai. 5. Tidak mendirikan rumah di pinggiran sungai. 6. Ikut melarang penangkapan ikan dengan bahan racun. 7. Menanam pohon di tepian sungai. 8. Tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. 9. Melarang penambangan batu dan pasir di sungai. Dan yang ke-10, memastikan aliran sungai tetap lancar. Kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah diantaranya 1. Tidak melakukan perburuan. 2. Menjaga habitat hewan langka yang terancam punah. 3. Tidak memperjualbelikan hewan langka. 4. Mendukung adanya swaka marga dan satwa. 5. Melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya perdagangan hewan yang terancam punah. 6. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hewan apa saja yang terancam punah. 7. Membuat papan larangan hewan langka yang terancam punah dan dilindungi undang-undang. 8. Tidak membuka lahan pertanian di hutan atau tempat tinggal hewan yang terancam punah. 9.
Tidak mendirikan rumah atau tempat tinggal di dekat habitat hewan langka. 10. Mempelajari hewan apa saja yang terancam punah. Kewajiban manusia terhadap pohon diantaranya: 1. Menanam pohon di sekitar pekarangan. 2. Merawat pohon dengan baik. 3. Tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. 4. Menanam kembali pohon yang telah dilakukan tebang pilih. 5. Tidak boleh merusak membakar hutan yang terdapat banyak pohon. 6. Melakukan perbanyakan tanaman. 7. Melakukan pemupukan tanaman. 8. Melarang penebangan pohon secara sembarangan. 9. Mengganti pohon yang mati dengan pohon yang baru. 10. Memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada mata pelajaran SBDP, nada dan tempo. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Dalam musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Nada sering diistilahkan dengan not, walaupun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan arti. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Kecepatan lagu bisa diukur dengan alat bernama metronome. Keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan kecepatan lagu yang tepat. Tangga nada yang digunakan dalam lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku adalah tangga nada diatonis mayor. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo sedang birama 4/4. Pencipta lagu tersebut adalah A. Slamet Widodo. Salah satu lagu daerah yang menggambarkan jenis keragaman tanaman di Indonesia adalah lagu Bungung Jempa dari Aceh. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Rangkuman tema 9, subtema 1, kelas 4 SD. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih anak-anak.